Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah ilusi besar di dunia teknologi. Pasti banyak dari kita yang mikir kalau bikin software atau pengembangan IT di tingkat korporasi itu cuma soal duduk di depan komputer dan ngetik barisan kode yang rumit kan? Padahal kenyataannya nggak sesimpel itu. Ini tuh sebuah ekosistem yang jauh lebih besar, super rumit dan jujur aja risikonya tinggi banget. Nah di sesi ini kita bakal menyelami kenapa sih proyek IT yang nilainya bisa sampai triliunan rupiah tuh sering banget hancur lebur. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa mengubah arah dan nemuin jalan menuju kesuksesan yang sesungguhnya? Yuk kita mulai. Mari kita langsung selami ini dengan sebuah angka yang, terus terang aja, sangat mengejutkan. 50%. Ya, Anda nggak salah dengar. Coba bayangin, data dari Standish Group mencatat angka kegagalan di 42%, dan General Accounting Office dari Amerika Serikat malah mencatat sampai 53%. Kalau kita ambil jalan tengahnya, ya lebih dari setengah proyek IT itu berakhir dengan kegagalan. Gila banget kan? Ibaratnya nih, Anda lagi melempar koin untuk sebuah proyek yang mungkin makan biaya miliaran. Cuma 50-50. Itulah peluang sukses Anda di industri ini kalau Anda nggak benar-benar paham soal analisis dan desain sistem. Ini realitas yang brutal banget. Tapi tunggu dulu, definisi kita tentang kegagalan ini sering banget keliru loh. Kalau dengar proyek IT gagal, kita pasti mikirnya, oh aplikasinya sering crash nih, atau pasti banyak bug-nya. Padahal kegagalan di level korporasi itu jauh lebih menyedihkan dari itu. Gagal itu bisa berarti proyeknya dibatalkan bahkan sebelum selesai dibangun. Entah karena kehabisan dana atau waktu, atau yang lebih parah, sistemnya udah selesai, tampilannya bagus banget, tapi nggak pernah dipakai sama sekali. Kegagalan juga berarti sistem tersebut nggak ngasih manfaat apapun buat usernya atau melenceng jauh dari apa yang sebenarnya diminta sama klien. Jadi, sistem yang secara teknis bekerja sempurna tapi nggak menyelesaikan masalah bisnis, itu tetap aja sebuah kegagalan total. Dan biar makin kebayang, kita nggak lagi ngomongin proyek kecil-kecilan ya. Coba deh perhatikan kerugian finansial dari organisasi-organisasi global raksasa ini. Dari pemerintah Inggris sampai Ford Motor Company, kita bisa lihat kerugiannya tuh mulai dari puluhan juta sampai miliaran dolar. Semuanya gara-gara sistem yang terpaksa dibatalkan atau ditarik lagi setelah diimplementasikan. Bayangin, uang sebanyak itu menguap gitu aja. Dari sini kita bisa lihat ini bukan soal kurangnya dana, tapi ada masalah fundamental dalam cara kita ngebangun sebuah sistem. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, the agitation. Mari kita bandingin karakter antara software dan hardware. Jadi, pertanyaannya, kenapa sih perusahaan sekelas raksasa bisa gagal dengan begitu spektakuler? Nah, poin krusialnya ada di perbandingan ini. Kalau kita ngebangun hardware, katakanlah jembatan gitu ya, kompleksitasnya itu masih bisa diprediksi. Parameter perubahannya nggak terlalu kemana-mana. Dan yang paling penting, visibilitasnya tinggi. Kalau ada retakan di jembatan, mata telanjang Anda pasti bisa langsung lihat kan? Tapi software? Wah, beda cerita. Software punya tingkat kompleksitas yang luar biasa tinggi, dengan kemungkinan perubahan fungsi yang masif banget di tengah jalan. Udah gitu produknya kasat mata. Kecacatannya itu tersembunyi jauh di dalam ribuan atau bahkan jutaan baris kode. Bikin software itu rasanya kayak Anda lagi ngebangun gedung pencakar langit, tapi di dalam ruangan yang gelap gulita. Dan ini dia bagian yang paling sering menjebak dan berlawanan banget sama intuisi manusia, yaitu soal sumber daya manusia. Di dunia fisik, kuantitas orang itu biasanya berbanding lurus sama kecepatan kerja. Misal Anda lagi gali parit dan pengen cepet kelar, ya tinggal tambah aja jumlah pekerjanya. Logis dong? Tapi aturan ini sama sekali nggak berlaku di dunia software. Di IT, nambahin kuantitas orang itu nggak ada hubungannya sama kualitas dan kecepatan kerja. Menambahkan lebih banyak programmer ke dalam proyek nggak bakal otomatis bikin masalah Anda selesai lebih cepat. Malahan, hal ini udah diteliti bertahun-tahun dan diabadikan dalam sebuah hukum legendaris yang kita kenal sebagai Brooks Law. Bunyinya gini, menambahkan tenaga kerja pada proyek perangkat lunak yang sudah terlambat hanya akan membuatnya semakin terlambat. Loh, kok bisa? Ya karena waktu Anda masukin orang baru ke dalam sistem yang kompleks dan kasat mata tadi, Anda butuh waktu untuk ngelatih mereka. Belum lagi, kompleksitas komunikasi antar tim pasti melonjak drastis. Jadi alih-alih mempercepat, Anda sebenarnya lagi nyiram bensin ke proyek yang udah kebakaran. Ini nih, mitos terbesar di dunia IT yang benar-benar harus kita hancurkan hari ini juga. Nah, sekarang kita pivot sedikit ya ke bagian kedua, mendefinisikan kualitas software yang sesungguhnya. Sebenarnya kalau kita ngomongin kualitas perangkat lunak, maknanya tuh ganda loh. Pertama, iya bener, sistemnya harus memenuhi spesifikasi teknis. Kodenya harus jalan mulus, nggak ada error. Tapi, ada bagian kedua yang justru paling sering dilupain. Sistem tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan buat ngasih manfaat yang nyata.
Nulis kode yang bebas bug itu baru separuh jalan. Kalau misal Anda bikin aplikasi yang super cepat, anti-hack, pokoknya tanpa bug sedikit pun, tapi aplikasi itu nggak nyelesain masalah siapapun, well, selamat. Anda baru aja sukses memproduksi kegagalan berkualitas tinggi. Kualitas sejati itu mutlak harus terikat sama solusi dari sebuah masalah bisnis. Makanya, segala bentuk pengadaan sistem IT itu ujung-ujungnya harus bermuara pada tujuan bisnis yang nyata. Kita harus nanya nih, apakah sistem yang dibangun bisa ningkatin return on investment alias ROI? Apakah sistem ini ngebantu perusahaan buat lebih cepat nyentuh break-even point? Apakah dia beneran ngedorong efisiensi atau malah bikin alur kerja makin ribet? Dan yang nggak kalah penting, bisa nggak sistem ini nekan biaya operasional? Kalau sebuah investasi miliaran rupiah buat software nggak bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan finansial ini, ya berarti sistem tersebut sebenarnya nggak punya alasan buat eksis. Terus gimana dong solusinya? Kita masuk ke bagian ketiga, evolusi dari sang developer. Buat mencegah mimpi buruk kegagalan miliaran dolar tadi, kita tuh harus berevolusi. Konsepnya kayak gini, jago bahasa pemrograman itu cuma titik awal aja. Itu baru bikin Anda jadi seorang programmer. Tapi buat bisa bertahan dari kompleksitas gila yang udah kita bahas tadi, Anda harus naik level jadi software engineer. Di sini Anda nggak cuma ngetik kode, tapi menguasai metodologi pengembangannya. Gimana cara ngerancang, nganalisis, dan bikin kerangka kerjanya. Dan evolusi tertingginya adalah menjadi seorang enterprise architect. Di tahap ini, Anda udah memegang kendali atas manajemen perangkat lunak secara utuh. Anda paham gimana kode yang Anda tulis itu berdampak langsung ke ROI perusahaan, ngerti cara nge-manage tim tanpa ngelanggar Brooks Law, dan mastiin kalau sistemnya itu jalan beriringan sama strategi bisnis perusahaan. Jadi ingat ya, jago coding itu cuma basicnya aja. Kesuksesan sejati butuh pandangan helikopter dari sisi manajemen dan bisnis. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat Anda renungkan. Nggak peduli apakah Anda seorang developer, project manager, atau eksekutif di perusahaan. Coba tanyain ke diri Anda dan tim Anda saat ini. Apakah sistem yang lagi kalian bangun sekarang itu sekedar bebas bug aja? Atau benar-benar ngasih ROI dan menuhin kebutuhan pengguna yang sebenarnya? Kalau Anda belum bisa jawab pertanyaan kedua itu dengan mantap, mungkin ini saatnya buat mundur selangkah, tinjau lagi analisis dan desain sistemnya, dan mulai berevolusi. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi ini sampai habis, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.